Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Pertiwi. Saya mahasiswa STB Global Mulia angkatan tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan akhlak yang diampu oleh Bapak dosen kita yaitu Bapak Gufron Ramdhani MM. Lalu lanjut ke pembahasan materi. Di sini mari kita bahas dulu apa itu pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi bangku pendidikan ini sangat penting untuk kita dapat mengendalikan kecerdasan emosi kita, kepribadian kita, maupun akhlak-akhlak kita. Adapun akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan munculnya suatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu, yang artinya dilakukan secara sadar tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu atau dilakukan secara spontan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, apa nih perbedaan antara etika, akhlak, dan moral? Tentunya tolak menentukan nilai baik buruknya manusia itu mempunyai tolak ukur tersendiri. Sedangkan dalam etika untuk menentukan nilai baik perbuatan manusia baik buruknya adalah dengan tolak ukur secara pikiran. Dan akhlak sendiri tolak ukurnya adalah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari penjelasan perbedaannya moral dan etika tersebut, maka dengan jelas bahwa moral dapat disimpulkan bahwa tolak ukur dalam moral adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak ada banyak, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap kitabullah, akhlak terhadap orang tua dan guru, akhlak sesama manusia, akhlak terhadap tetangga, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada fakir dan miskin. Selanjutnya mari kita bahas tentang akhlak kepada Allah terlebih dahulu. Yang dimaksud akhlak terhadap Allah ini apa sih? Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba Allah atau makhluk ciptaannya kepada Sang Pencipta, bisa dikatakan akhlak kepada Allah apabila mengakui dan menyadari bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, atau kita melakukan sesuatu ibadah, amalan atau hal lainnya itu dengan niat hanya untuk Allah tanpa ada niat lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah. Kepada Rasulullah adalah taat dan cinta kepada Rasulullah berarti melaksanakan segala perintah dan larangannya dan menjauhi larangannya. Ini semua telah dituangkan dalam hadis sunnah yang berwujudkan ucapan, perbuatan, dan penetapan. Jadi akhlak terhadap Rasulullah ini apa, yaitu taat dan cinta kepadanya, kepada Rasulullah, berarti melaksanakan atau meninggalkan segala sesuatu larangannya. Selanjutnya, akhlak terhadap kitabullah. Akhlak terhadap kitabullah sendiri termasuk rukun iman yang dimana kita wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita berakhlak kepada kitabullah adalah dengan mengimani, membaca, dan menghafal serta mengamalkan isinya serta percaya akan keberadaannya. Jadi dengan menghafal dan mengamalkan isi-isinya juga termasuk akhlak terhadap kitabullah. Lalu selanjutnya akhlak terhadap orang tua atau guru. Akhlak terhadap orang tua atau guru adalah sebagai bentuk terima kasih kita atas didikannya selama kita hidup. Cara kita berakhlak terhadap orang tua dan guru adalah menghormati, menghargai, dan mendoakannya. Selanjutnya akhlak sesama manusia. Manusia dikelilingi oleh manusia lainnya. Pastinya membutuhkan interaksi sosial atau dalam pemenuhan hak-hak pribadi. Sesama manusia itu harus saling menguntungkan atau tidak boleh merugikan hak-hak orang lain. Bentuk akhlak yang baik sesama manusia adalah bersikap husnudzon, berbaik sangka, tasamu, toleransi, tawadu, rendah hati, dan ta'awun, tolong-menolong. Selanjutnya akhlak terhadap tetangga. Tetangga juga kita juga termasuk makhluk sosial yang mana pasti akan membutuhkan dan membaur terhadap orang lain, termasuk tetangga. Cara akhlak terhadap tetangga adalah dengan bersikap adil, lalu saling peduli dan tidak saling berantem atau ribut saling menyalahkan.
Selanjutnya akhlak kepada diri sendiri, yaitu sikap seseorang terhadap diri kita sendiri, baik itu jasmani maupun rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita sendiri, dan jangan pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Selanjutnya akhlak terhadap fakir dan miskin. Dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, pentingnya kita membantu dan memperlakukan golongan ini dengan baik. Memiliki kewajiban untuk membantu dengan melakukan sodakoh maupun infak. Kesimpulannya, pendidikan akhlak adalah hal yang wajib dipelajari sesuai dengan ajaran Islam menurut Al-Quran dan hadis. Akhlak adalah hal yang penting untuk ditanamkan ke dalam jiwa setiap hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri, tadi sudah dijelaskan bahwa akhlak adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dengan tindakan secara spontan, dengan mudah, tanpa dilakukan pemikiran terlebih dahulu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.